Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam bacaan umum, bacaan bagi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Oke, tema kita kali ini tentang pesan dari malaikat Mikail atau Michael atau pesan perduitan ya. Jadi seperti yang kita tahu, Michael atau Mikail adalah malaikat yang bertugas dalam bidang keberlimpahan, abundance, keuangan, begitu ya. Dan buat kamu yang baru, perkenalkan saya MP, saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Oke, kita akan mulai dari kartu-kartunya ya. Pesan dari Mikail tentang abundance tentu saja. Oke. Wah, ada judgment ya, ada penilaian. Mungkin beberapa di antaramu ini akan ada yang dipertimbangkan atau akan turun kamu, akan turun permintaan pengiriman doamu begitu ya, akan turun abundance atau keberlimpahan untukmu ya, yang sudah mungkin kamu afirmasikan ya beberapa waktu terakhir ini tentang ya apa saja yang berhubungan dengan kekayaan, keuangan, begitu ya, kecukupan materi lah begitu ya. Kepada Michael, sang penanggung jawab keuangan begitu ya. Oke, ada ini bisa tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan keahlianmu. Jadi keuangan akan datang dari keahlianmu. Ini orang-orang yang punya keahlian khusus ya, dari mungkin kalian seorang pengajar, konsultan, kemudian seniman, hal-hal seperti itu ya. Hal-hal yang membutuhkan ketelitian, pekerjaan yang membutuhkan keahlian begitulah, keterampilan juga bisa ya. Jadi keuangan atau abundance-mu ini akan datang dari sisi pekerjaan ya. Baiklah, kepada Michael untuk kita semua tentang keberlimpahan. Oke, Michael menyampaikan ya lewat energinya. Baiklah, ini tentang kartu bantuan, bisa ya, bantuan keuangan akan hadir padamu dari seseorang yang usianya minimal sama denganmu atau lebih muda. Begitu ya, dan ini energinya cukup cepat. Jadi bisa dalam waktu dekat ini ya, bisa setelah kamu menonton video ini misalkan begitu ya. Oke, ini tadi kita belum bicara tentang Michael ya, siapa malaikat Michael atau Mikail. Secara aura ya, cahaya, Michael ini bercahaya berwarna kuning auranya. Ya, bagi kalian yang biasa bermeditasi, ketika kalian melihat warna kuning ini, itulah energi dari Michael ini atau Mikail. Ya, dalam kawruh kasepuhan atau kawruh Jawa, kawruh kuno, tempatnya itu berada di depan. Pintunya adalah mata. Tempatnya keratonnya tempat tinggalnya begitu ya, istananya begitu, itu berada di ginjal ya. Pintunya adalah mata, kemudian keratonnya atau istananya atau tempat tinggalnya berada di ginjal begitu ya. Warnanya kuning, berada di depan ya, karena mata berada di depan ya. Ada yang bilang berada di barat, mungkin kalau kita hadap ke barat begitu ya, jadinya berada di barat, mungkin begitu, di depan kita begitu. Jadi untukmu yang juga biasa bermeditasi, mungkin sun gazing, memandang matahari, ketika engkau melihat warna kuning berarti keuanganmu, rezekimu baik
Jika kamu tidak melihatnya berarti ya pending begitu ya. Jadi check and recheck tentang abundance itu bisa ketika engkau meditasi memandang matahari. Ya, dan ini butuh pembimbing ya, karena khawatirnya kalian yang melakukannya tanpa pembimbing karena punya rasa ragu-ragu memandang matahari katanya begini dan begitu. Nah, nanti bisa terjadi beneran. Ya, lakukan hanya dengan ini ya. Ahlinya begitu. Oke, begitu saja ya. Begitupun dengan cara mengundang rezeki. Bisa dengan cara meditasi sun gazing ya, atau memandang matahari pagi, siang, sore ya, 3 kali sehari. Kayak minum obat. Ya, ilmu ini ilmu jarang disampaikan kecuali ya yang mungkin pernah mempelajarinya. Oke, baiklah, kita lanjut tentang Michael ya. Ini masih tentang kuning dan kuning. Jadi sepertinya yang terlihat di sini adalah akan ada orang yang menawarkan keuangannya padamu. Ya, ini bisa pinjaman, bisa cuma-cuma ya. Ini sebuah penawaran gitu. Wah, baik ya orang menawarkan uangnya padamu ya. Oke. Lanjut. Wah, apa ini? Tentang kebingunganmu. Ini berarti kamu bingung tentang finansial ya. Kebingunganmu ini pasti berhubungan dengan keuangan karena tema kita adalah abundance, keuangan, keberlimpahan begitu ya. Sangat material sekali, sangat materi sekali. Iya, tentu saja. Karena kita hidup dalam materi, masih membutuhkan materi, tapi tidak boleh mempunyai kemelekatan. Karena kemelekatan apapun akan membawamu tetap berada di kehidupan 3D, 3 dimensi yang melelahkan. Ya, oke. Ada page of coin atau page of pentacle. Ini ya, akan ada uang masuk segera ya. Kalian harus menagih ini, jika menagih ini ke Mikail ya. Jika tidak segera datang, karena di sini kartunya segera. Jadi tetap pertahankan frekuensimu di frekuensi keberlimpahan ya, keberlimpahan, keberuntungan. Bagaimana cara kita agar tetap berada di frekuensi keberuntungan, keberlimpahan? Berpikir positif, bicara positif, dan berbuat yang positif. Pantang berpikir negatif, pantang berbicara negatif, dan pantang melakukan perbuatan yang negatif. Pasti kamu beruntung. Ya, oke, lanjut. Ini tentang ini tentang 8 piala. Oke. Tapi pialamu berdiri semua. Ini berarti kamu benar-benar akan menjadi wadah rezeki. Wah, mantap. Wadah rezeki. Ini rezekimu akan banyak di sini ya. Karena wadahnya aja ada 8 berdiri semua. Tidak ada yang guling. Apa yang guling bahasa? Tidak ada yang terjatuh begitu ya. Aduh, kadang saya Jawa sekali kadang ya. Maafkanlah guys. Oke. Ini benar-benar tentang wadah rezeki, tentang rezeki. Jadi persiapkan wadahmu ya. Kamu tahu bagaimana cara mempersiapkan wadah rezeki? Karena rezeki ini memang dia datang pada ya tempat yang sesuai tentu saja. Dia akan datang di tempat yang tepat. Gelasnya harus bersih, wadahnya harus bersih. Jangan kotor ya. Jadi bersihkan dirimu, bersihkan hatimu dari segala penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran, negatif thinking ya, keraguan terutama sangat berbahaya. Perkataanmu yang positif akan menarik hal-hal yang positif. Perbuatanmu yang positif juga akan menarik hal-hal yang positif pula. Termasuk juga pikiranmu, terutama di pikiran. Pikiran positif akan menarik yang positif dan sebaliknya
ya. Kekhawatiran akan menarik yang sama pula. Kamu khawatir tidak punya uang, kamu akan tidak punya uang. Jangan pernah katakan kamu tidak punya uang. Ini belum ada misalkan. Kalau ada orang bertanya begitu ya, jangan bilang nggak punya uang aku, mana uangnya nggak datang, nggak akan datang beneran. Saya jamin, jaminan saya itu malah ribuan persen. Kalau kalian sudah bicara negatif, tidak mungkin, sudah. Kamu yang menghalangi sendiri, kamu yang memblocking mindsetmu sendiri ya. Bebaskan dirimu ya, terima segala keberlimpahan. Beningkan wadahnya, bersihkan wadahnya ya. Dan ingat, Michael ini suka hal-hal yang cantik, yang bersih, yang wangi. Jadi kalau kamu sedang mengundang rezeki ya, kamu harus kamu sebaiknya pakai wewangian, rajin mandi ya, bersih-bersih diri, bersih-bersih lingkunganmu, jangan sampai rumahmu berantakan dan sebagainya. Barang-barang yang jelek ya, yang sudah tidak terpakai dibuang. Jangan punya pikiran siapa tahu nanti kepake. No way. Kalian yang mengundang keberuntungan jangan lakukan itu. Ya, tapi kalau kalian tetap mau tidak ada perubahan, tetap seperti kemarin ya, terserah ya, itu hanya sekedar saran. Tidak harus kamu dengarkan, gitu ya. Oke. Kemudian pakai pakaian kuning ya. Ini aja ya, sebagai simbol saja. Pakai pakaian kuning, tanda kamu sedang mengundang Michael datang padamu. Ya, bersihkan dirimu, pakai wewangian yang paling kamu sukai. Ya, jangan yang tidak kamu sukai, yang bikin kamu pusing. No. Yang paling kamu sukai, tentu saja begitu ya. Oke, apalagi ya. Jadi siapkan wadah ya. Kemudian di sini ada The Hermit, oke. Tenangkan dirimu, tenang dan tenang. Jangan panik menghadapi situasi apapun ya. Ya, kadang-kadang panik boleh lah, tapi segera kembali ke mode awal ya. No panik. Biasanya orang-orang yang berumah tangga kemudian rezekinya seret, ada hubungannya dengan itu tadi loh ya. Kadang tidak harmonis atau ada pertengkaran dan sebagainya begitu. Nah, ini juga menghambat ya. Seperti blocking energi juga. Rezeki suka di tempat-tempat yang dingin ya, bukan yang penuh dengan konflik begitu. Begitulah. Jadi tenangkan dirimu, tenangkan pasanganmu ya, ketika kamu menarik keberlimpahan ini. Begitu ya guys. Ketenangan adalah kuncinya. Ya, kamu bisa berdoa ya. Sebenarnya doa itu kan kategori meminta ya. Meminta ini perlawanan dan keberlimpahan. Jadi bahasanya bukan meminta, bukan meminta, tapi mencipta. Ya, gunakan teknik Law of Attraction atau LOA. Apa itu LOA? Kamu bisa cek Google ya. Jadikan teknologi sebagai fasilitasmu. Jangan kamu diperbudak oleh teknologi. Oke. Wah. Lihat guys, ada kemenangan untukmu. Wah, kartunya keren, kartunya bagus. Ada kemenangan untukmu, artinya ini adalah prestasi yang bisa kamu banggakan. Misalkan kamu menang tender, misalkan kamu menang apa ya. Pokoknya ini adalah kartu dimana kamu memenangkan sesuatu, begitu ya. Misalkan panenanmu sukses ya. Kalau kamu petani, misalkan kamu panen lombokmu tuh mahal misalkan ya. Hal-hal seperti itu. Ada yang berbau prestasi dan kemenangan ya. Wah, keren. Michael, terima kasih Michael. Oke, Queen of Cups. Wah, ini emas. Wah, ini benar-benar energinya keberlimpahan ya. Temanya tepat dengan penggambaran di sini. Ada emas. Kemungkinan kamu akan menabung emas, kamu akan membeli emas. Begitu ya. Kamu diberkahi. Ya, doamu atau afirmasimu ya diwujudkan oleh semesta ya, melewati Michael atau Mikael. Dan ini harus disyukuri ya. Sebelum terjadi syukuri. Wah, itu lebih banyak lagi nanti rezekimu. Sayangnya orang biasanya bersyukur dulu, orang menerima banyak dulu baru bersyukur ya. Kalau sedikit ya kecewa, biasanya begitu.
ya, tapi jangan lakukan itu kalau mau berlimpah ruah ya. Bersyukur dulu, bahagia dulu, tertawa dulu ya, musikan dulu, nyanyi dulu, berjoget-joget dulu begitu ya, rezeki pasti datang. Buktikan saja ya, jangan percaya saya, dibuktikan. Oke, di sini ada keberlimpahan bersama keluarga. Jadi kamu dan keluargamu akan diberi keberlimpahan, kebahagiaan. Sepertinya saya melihat ini, apa namanya, luxury, kemewahan, luxury, kemewahan. Jadi hidupmu akan lebih mewah dari kemarin-kemarin. Luar biasa. Ini benar-benar cocok kartunya ya, cocok dengan harganya ini ya, apa, cabai yang sudah mulai mahal lagi. Apa hubungannya sama cabai ya guys? Ya, aku mengajakmu agar tidak terlalu serius ya, dan berbahagialah. Ini kabar baik loh dari Michael ya. Beberapa di antaramu adalah orang-orang yang memang partnernya ini, Michael ini, kalian sangat dicintai oleh si Michael ini ya. Rezeki itu suka sekali padamu ya. Orang-orang yang dengan lambang infinity atau angka 8 itu orang-orang berlimpah. Sering melihat angka 8 itu pasti duit, itu pasti. Yakin deh. Apa? Coba dititeni. Dititeni itu di apa ya bahasa Indonesianya? Oh my god, dititeni itu apa? Coba di apa ya? Pokoknya dititeni. Saya belum menemukan bahasa Indonesianya. Maaf ya. Mungkin saya lagi kumat malam ini. Oh, di sini ada perjalanan untukmu ya. Michael berkata, akan ada perjalanan untukmu yang menyenangkan dan kamu disiapkan biayanya, akomodasinya ya. Kayak gitu-gitulah. Ya, ini perjalanan menyenangkan untukmu loh ya. Hadiah dari semesta untukmu. Wah. Ini keren guys. Ini membahagiakan guys ya. Apalagi kamu yang sudah mungkin punya planning lama ya, pengen ke sebuah tempat tapi belum kesampaian ya, ini akan kesampaian. Luar biasa. Wah, apa ini guys? Ada yang mengawasimu. Karena kita bicara tentang Michael, tentang abundance, tentang keberlimpahan, tentang keuangan, ya ini mengawasimu untuk memberimu rezeki tentu saja. Kalau tidak, kamu diawasi oleh Michael sendiri ya, si Mikael sendiri. Dan ketahuilah, Mikael ada di dalam setiap dirimu. Mikael bukan satu entitas, satu wujud atau satu makhluk, tapi dia adalah seperti institusi begitu ya. Jadi institusi lah, di setiap diri kalian ada Michael, tidak hanya satu ya, satu mengerjakan miliaran orang. No ya. Jadi di dalam setiap dirimu ada penjaga gaibmu dari bangsa malaikat, atau di bahasa Jawa disebut sedulur papat yang saya sebutkan di awal tadi. Dia berada di depan, pintunya adalah mata, keratonnya atau istananya adalah ginjal. Jadi untukmu yang punya penyakit ginjal, ini ada masalah dengan abundance ya, dengan keberlimpahan atau bermasalah dengan keuangan ya. Mata yang buram ya, unsurnya air sorry. Jadi di dalam setiap diri manusia ada 4 unsur ya, bumi, api, air, dan angin ya. 4 ini disebut sedulur papat, saudara 4 ya. Dan Michael ini atau Mikael ini adalah salah satu saudara kita, pamomong saudara kita ya, atau pamomong dari nafsu kita tentang harta, wanita, tahta mungkin begitu ya, tahta wanita mungkin begitu ya. Yang sering saya sampaikan, yang sering saya dengar adalah harta, keindahan termasuk wanita ya. Wanita, lihat wanita cantik, lihat cowok ganteng, mungkin begitu ya. Begitu keilmuannya ya dalam kawruh kasepuan begitu.
ada yang mengawasimu, kemungkinan dia menilaimu kamu layak atau tidak untuk dapat rezeki, mungkin begitu. Kalau enggak, itu si Mikaelnya yang sedang memberimu, melihatmu, memandangmu, kamu layak apa tidak dapat keberlimpahan yang besar. Maka siapkan dirimu, ya, seperti yang tadi kita bicarakan. Oke, di sini beberapa di antaramu hati-hati dengan pengkhianat, ya, orang-orang yang akan mensabotase rezekimu. Wah, karena biasanya memang ya begitulah, orang-orang berlimpah itu suka jadi incaran. Ada saja yang tahu begitu ya. Berhati-hati. Tapi jika terjadi berarti Tuhan semesta sudah mengizinkannya, ya. Tapi percayalah, keadilan itu ada, ya. Asal kamu tidak menanggung karma atau sedang membayar hutang karma, semuanya juga akan dikembalikan padamu kembali. Apa yang menjadi hakmu tidak akan tetap kembali padamu, ya. Yang sudah menjadi hakmu tidak akan dibiarkan semesta berada di tangan orang yang tidak tepat. Pasti akan kembali kepadamu dengan cara-cara semesta, ya. Kita tidak perlu ikut-ikutan untuk campur tangan, begitu ya. Oke. Di sini ada tentang bisnis. Sepertinya bisnismu ini akan makin jaya, ya. Kalian yang berbisnis akan ada banyak peningkatan pesat, begitu ya, dari berita dari si Michael ini, ya. Oke, jangan terlalu panjang biar tidak melelahkan ya guys. Oke, wow, ada 7 of Wands. Oke, di sini sepertinya kamu akan menghalau orang-orang yang akan merugikanmu. Wah, mungkin kamu yang punya karyawanmu ini mungkin kamu resignkan, ya, kamu rumahkan. Orang-orang yang merugikanmu ini, ya, tentu saja jika tidak bisa diperingatkan, ya bagaimana lagi, ya. Apa boleh baut, ya, buat begitu. Hari ini saya agak lucu ya. Oke, ini efek apa saya tidak tahu, mungkin efek hari, ya. Hari Rabu adalah cakra jantung bumi, ya, namanya jantung. Ketika jantung ini aktif, ya, dia akan bersukacita, dia akan penuh dengan kebahagiaan, begitu ya. Begitu juga dengan orang yang sedang jatuh cinta, juga begitu, penuh dengan kebahagiaan. Tapi saya bukan sedang jatuh cinta, ya, bukan. Oke, ada strength, ada kekuatan untukmu, ya. Ada macan-macanan hari ini. Wah, ada apa ini, ya? Harimaumu menjagamu lebih ketat hari ini, ya. Mungkin akan ada garangan mendekat. Mungkin, ya. Untuk kalian yang perempuan, ya. Kalau untuk yang laki-laki mungkin ada bahaya mendekat, mungkin, ya, mungkin nggak usah terlalu dipikirkan hal seperti itu, karena penjaga gaibmu itu akan berjalan aktif, akan bekerja sesuai dengan yang seharusnya, ya. Kamu tenang saja, ya, tetap jaga vibrasimu, di vibrasi, ya, maksimalmu di mana, ya. Vibrasi 500 Hz itu sudah sangat tinggi, ya, minimal 200 lah. 200 ini sudah mulai punya kesadaran. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang frekuensi ini, ya. Jadi jaga vibrasimu di vibrasi positif, tetap positif, ya, berpikir positif, berbicara positif, dan berperilaku positif, ya. Kamu akan penuh keberuntungan dan kamu akan dicintai oleh si Michael ini. Kalau kamu sudah dicintai Michael, ya, si Mikael ini, pasti kamu akan tercukupi segala apa yang kamu butuhkan tentang abundance, tentang keberlimpahan, ya. Oke, sudah cukup panjang, ya. Terima kasih sudah menonton. Salam sayang selalu dari MP. Jangan lupa like, subscribe, komennya, ya. Dan jika mau konsultasi silakan nomor saya ada di setiap video. Oke, salam sayang selalu. Bye bye.